Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian masih selalu sehat dan masih tetap semangat. Ibu tidak akan lupa selalu mengingatkan supaya kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan selalu memakai masker ketika keluar rumah. Anak-anak, kita jumpa lagi ya dalam program Sekolah Yuk. Kali ini belajarnya bersama Ibu Nunik. Tematik kelas 2, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata pembelajaran 6. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa tadi hati kita semakin tenang dan ilmu yang akan kita pelajari nanti mudah kita serap. Sebelum kita lanjut dalam belajar hari ini, Ibu kepingin kita bersemangat dahulu dengan melakukan tepuk semangat. Tentu kalian pernah kan mendengarkan tepuk semangat? Ya, ikuti ya apa yang Ibu lakukan. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, dengan bertepuk semangat semoga kita menjadi lebih bersemangat lagi untuk belajar pada kali ini. Anak-anak, kita ingat ya pembelajaran sebelumnya, yaitu Benny bersama teman-temannya berwisata. Berwisata kemana? Berwisatanya yaitu ke taman kota. Tetapi hari ini Benny bersama teman-temannya akan berwisata ke kebun binatang. Di antara kalian, pernahkah berwisata ke kebun binatang? Ya, mungkin ada yang sudah pernah atau ada yang belum pernah. Bagi yang pernah berwisata ke kebun binatang, tentu itu sangat menyenangkan karena di sana bisa melihat berbagai jenis binatang dan kita bisa juga menunggangi binatang-binatang tersebut. Contohnya yang bisa kita tunggangi adalah gajah. Apalagi? Iya, bisa kuda. Baiklah, bagi anak-anak ibu yang belum pernah pergi berwisata ke taman gajah ataupun ke kebun binatang, ibu akan tayangkan cuplikan video yang sedang berwisata ke kebun binatang. Jadi nanti tolong perhatikan baik-baik. Pembelajaran kita hari ini apa saja, Ibu? Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian akan menyaksikan cuplikan video menunggangi gajah di kebun binatang. Yang kedua, setelah itu kita akan bersama-sama membaca pengalaman Benny dan teman-temannya berwisata di kebun binatang. Dan setelah itu kita akan menemukan kata-kata dan memasangkannya kata tersebut dengan makna kata yang benar. Selanjutnya, biasanya di teman kebun binatang biasanya ada yang namanya aturan. Aturan yang ada di kebun binatang. Nanti kita akan mempelajarinya. Setelah itu kita akan mengidentifikasi ciri-ciri peralatan yang digunakan untuk berkuda. Yang terakhir, kita nanti akan bantu Benny menyelesaikan masalah tentang pembagian. Baiklah, tentu kalian sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan cuplikan video, iya kan? Baiklah, kita saksikan cuplikan video bermain, berwisata di kebun binatang.
Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan video tadi? Pasti kalian ingin mencobanya kan? Ibu juga kepingin mencobanya kan, anak-anak? Kita tunggu sampai pandemi ini berlalu ya. Nah, pastinya senang sekali bisa menunggangi gajah. Tapi di antara kalian mungkin akan merasa takut karena naik di atas punggung gajah itu harus kita mengikuti peraturan yang disampaikan oleh pembantunya. Baiklah, untuk menambah pengetahuan kita tentang kebun binatang, kita lanjut dengan membaca pengalaman Benny dan teman-temannya. Tolong kalian di rumah membacanya yang nyaring ya. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk jatuh. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, inilah tadi cerita Benny bersama teman sekelasnya sedang berwisata ke kebun binatang menunggangi gajah. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita memasangkan kata sesuai dengan maknanya setelah jeda iklan berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah istirahat semakin semangat lagi kan? Iya, kita lanjut ya. Kita melanjutkan pembelajaran kita dengan menemukan makna kata yang ada di bacaan menunggangi gajah. Dan kita akan memasangkannya. Yang pertama kita ketemu dengan kata menunggangi. Apa ya artinya menunggangi? Sama dengan menaiki. Selanjutnya kita tadi menemukan juga sewa. Sewa yaitu memakai sesuatu dengan membayar terlebih dahulu. Ada lagi yaitu kata pemandu. Pemandu artinya penunjuk jalan atau yang membantu kita. Ada lagi aba-aba yaitu kata perintah. Nah, ini tadi kata-kata yang kita temukan dari bacaan menunggangi gajah. Tolong diingat ya kata-kata ini. Mantap. Selanjutnya, biasanya di tempat wisata atau kebun binatang tentu ada aturannya. Supaya apa? Kita belajar yuk. Aturan di tempat wisata kebun binatang. Biasanya ada begini, dilarang mengganggu hewan. Iya, kita tidak boleh mengganggu hewan. Ketika ada binatang atau hewan yang sedang tidur, kita tidak boleh berisik ataupun berteriak-teriak mengganggunya. Yang kedua, dilarang memberi makan hewan.
Yang ketiga, tidak boleh melewati batas atau masuk kandang hewan. Manfaatnya mematuhi aturan tersebut apa, Bu? Manfaatnya supaya pengunjung atau kita dan hewan menjadi aman. Nah, ada lagi aturannya. Yang keempat yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Manfaatnya apa, Ibu? Manfaatnya apa, anak-anak? Lingkungan tempat wisata menjadi bersih. Tentu kalian suka sekali kalau bersih. Selanjutnya, aturan yang kelima, dilarang merusak atau mencoret-coret fasilitas yang ada di tempat wisata. Contohnya yaitu kita tidak boleh mencoret-coret pohon, tidak boleh mencoret-coret dinding dengan pensil ataupun benda-benda sejenisnya. Manfaatnya apa, Ibu? Supaya lingkungan tempat wisata menjadi indah. Apabila lingkungan tempat wisata bersih, aman, dan indah, tentu para pengunjung dan juga hewannya akan nyaman. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan gambar peralatan berkuda. Ya, di layar kaca kalian ada beberapa peralatan berkuda. Ada apa saja? Setelah ini kita akan mendeskripsikan ciri-ciri benda-benda peralatan berkuda ya. Yang pertama yaitu sepatu boot. Nah, sepatu boot berwarna coklat, terbuat dari karet atau bisa juga terbuat dari kulit binatang. Bentuknya seperti huruf L dengan lubang di atas yang fungsinya untuk memasukkan kaki. Ada lagi peralatan berkuda yaitu rompi. Rompi berwarna coklat, ada juga yang berwarna hitam. Terbuat dari kain, bisa juga karet atau bahkan kulit binatang. Bentuknya seperti kaos, tentunya dipakai di dada kita. Masih ada lagi yaitu kacamata. Kacamata berwarna hitam, terbuat dari plastik atau kaca. Bentuknya melengkung. Dan selanjutnya helm. Helm berwarna hitam atau biru tua. Memiliki tali pengikat untuk leher supaya tidak mudah lepas. Terbuat dari bahan plastik. Nah, ini adalah gambar pelana, tali pelana, dan pijakannya. Biasanya bergabung menjadi satu ya. Berwarna coklat atau ada juga yang berwarna hitam. Terbuat dari kulit binatang. Pijakannya terbuat dari besi dan diberi kain yang sangat kuat. Pijakannya kita gunakan untuk memanjat ketika kita mau menunggangi kuda. Ada lagi yaitu kekang. Kekang ini biasanya digunakan di kepala kuda, berwarna coklat, berupa tali, berguna untuk pengendali kuda. Dan yang terakhir ada penutup mata kuda atau biasa kalian boleh menyebutnya kacamata kuda atau kudanya berkacamata ya. Kalau kalian pernah melihatnya di taman kota, berwarna hitam coklat. Ada yang hitam, ada juga yang coklat. Terbuat dari kain atau kulit binatang. Digunakan untuk melindungi pandangan dari arah samping supaya kudanya bisa berjalan lurus dan berbentuk persegi, ada juga yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, setelah ini kita beri kesimpulan tentang pengamatan kita tadi. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, setiap benda memiliki ciri dan bentuk yang berbeda.
Nah, semoga benda-benda yang Ibu tayangkan tadi bisa menambah pengetahuan kalian. Sama halnya ketika kalian akan berkendara dengan menggunakan sepeda motor, harus memakai helm, jaket, kaos tangan, dan juga sepatu. Fungsinya adalah supaya melindungi diri kita dan aman. Baiklah anak-anak, setelah ini kita akan bersama-sama membantu Benny untuk membagi binatang yang ada di kebun binatang untuk diletakkan ke kandang-kandangnya. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran pada kali ini. Kita akan membantu Benny dan petugas kebun binatang untuk membagi binatangnya. Ada percakapan antara Edo dengan Benny. Sebelumnya, Ibu kepingin mendengarkan kalian kita bersama-sama melakukan tepuk semangat supaya semakin semangat dalam berhitungnya nanti. Oke? Oke. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ya. Edo bertanya pada Benny, "Benny, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyak kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandangnya?" Kita bantu Benny ya. Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dibagi dengan 4. Begini kalimat matematikanya. 48 dibagi 4. Pembagian tentu kalian masih ingat, yaitu pengurangan berulang sampai 0 atau hingga 0. Masih lanjut. 20 dikurangi 4, 16. 16 dikurangi 4, 12. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4. Dan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Berarti sudah selesai. Sekarang kita hitung sama-sama. Ada berapa kali pengurangannya? Silahkan dihitung. Pelan-pelan ya, hitung. Iya, 12. Jadi, banyak kijang di setiap kandang ada 12 ekor. Ini gambarnya. Ada 4 kandang. Setiap kandangnya berisi 12 ekor. Nah, inilah manfaatnya kita belajar matematika pembagian. Andai saja kita belum bisa, mana mungkin kita mengambil rusanya satu persatu. Wah, keburu mereka kabur, iya kan? Nah, itulah manfaatnya kita belajar pembagian. Jadi jangan bosan-bosan. Kita lanjut ya, kita akan bantu petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan yang ada di kandang. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandangnya. 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, tahap pertama yang kita hitung adalah 16 dibagi 8. Seperti yang semula, pengurangan berulang hingga 0. 16 dikurang 8, 8. Betul. 8 dikurang 8, 0. Selesai. Jadi kita hitung ya, berapa pengurangannya, berapa kali. Betul sekali anak ibu, 2. Jadi 16 dibagi 8 sama dengan 2. Masih ada lagi yang belum kita hitung, yaitu 2 kita bagi dengan 2. Tahap kedua, seperti yang semula, pengurangan berulang. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Hanya sekali
saja. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya, pintar sekali anak ibu. Ingat ya pesan ibu, janganlah bosan-bosan untuk belajar, terutama matematika. Karena dengan belajar matematika, kalau kalian sering belajar akan semakin bisa mengerjakan. Kesimpulan kegiatan pada hari ini apa ya? Kesimpulannya yang pertama, masih ingat tadi kita? Yaitu ada video berwisata ke kebun binatang. Di sana tentu ada yang namanya tata tertib, yaitu ketika kita memasuki tempat wisata harus mematuhi tata tertib atau aturan yang ada di tempat wisata tersebut. Manfaatnya apa? Manfaatnya supaya pengunjung dan binatang menjadi aman. Apalagi lingkungan menjadi bersih. Apalagi nak? Lingkungan menjadi indah. Dan kita tadi sudah melihat benda-benda atau peralatan yang digunakan untuk berkuda. Setiap benda memiliki ciri dan bentuk yang berbeda. Begitu juga dengan manfaat atau fungsinya. Nah, yang terakhir kesimpulan pembelajaran kita yaitu operasi hitung pembagian memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Kalian sudah bisa memahaminya? Ya, baiklah. Terima kasih. Supaya kalian nanti semakin memahami pembelajaran pada kali ini tentang berwisata di kebun binatang, ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing. Silahkan ambil pensil dan ambil kertasnya. Silahkan dicatat. Gimana anak-anak, sudah dicatat tugasnya? Ya, nanti tolong dikerjakan ya. Apabila kesusahan, boleh bertanya dengan orang tua ataupun kakaknya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, tidak lupa kita berdoa juga. Ikuti apa yang ibu ucapkan ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih anak-anak, kalian telah belajar bersama ibu. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi bermanfaat. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selalu jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saksikan terus program Sekolah Yuk pada televisi kebanggaan kita semua, TV Tabalong. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.